Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pak dosen, Pak Dr. Saiful Anwar yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati pula, izinkanlah Pak dosen saya untuk mempresentasikan proposal tesis pada hari ini, ya, yaitu yang berjudul faktor-faktor kepatuhan membayar zakat profesi serta dampaknya terhadap keberkahan harta muzaki, yaitu studi kasus di kalangan ASN di Kota Tangerang. Adapun yang melatar belakangi satu, masalah zakat dalam Islam menempati urutan nomor 3 setelah sholat. Kitab suci Al-Quran menggandeng perintah zakat dan sholat dengan perintah untuk ditunaikan sebanyak 82 kali. Karena itu menurut Mahmud Saltut, kewajiban zakat tidak boleh dibedakan dan dipisahkan dari kewajiban sholat. Selanjutnya, sebagai fakta di lapangan, masih banyak perilaku umat Islam yang belum patuh dalam menunaikan zakat. Karena faktor keimanan yang kurang, kurangnya penghargaan pada muzaki, belum terbiasa perilaku altruisme atau kedermawanan sosial diterapkan, dan masih kurang trust dari lembaga pengumpul zakat itu sendiri. Dibuktikan dengan hasil riset dari Puskas Basnas tahun 2017 bahwa potensi zakat nasional tahun 2017 mencapai angka 217 triliun dan realisasi zakatnya mencapai 5, triliun. Selanjutnya potensi zakat nasional tahun 2019 mencapai 233,6 triliun, sedang realisasi zakatnya 10,7 triliun. Selanjutnya juga penulis ingin mengetahui dampak kepatuhan berzakat profesi, memberikan nilai keberkahan terhadap muzaki, serta berpengaruh terhadap perilaku seorang, soal sumber dan aliran pendapatan, konsistensi ibadah, kerukunan keluarga, khususnya di kalangan ASN Kota Tangerang. Selanjutnya, perumusan masalah dari proposal ini adalah satu, faktor-faktor apa saja yang memenuhi tingkat kepatuhan muzaki dalam membayar zakat profesi. Yang kedua, bagaimana kepatuhan zakat profesi memberikan dampak terhadap keberkahan harta muzaki. Yang ketiga, apa saja perilaku keberkahan. Selanjutnya, tujuan penelitian, satu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kedua, mengidentifikasi bagaimana kepatuhan membayar zakat profesi memberikan dampak terhadap keberkahan harta muzaki. Ketiga, mengidentifikasi apa saja bentuk keberkahan yang diperoleh muzaki. Adapun tinjauan tinjauan pustakanya adalah pertama, definisi dan ketentuan zakat. Definisi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pendapatan dan jasa yang menjadi penghasilan per bulan atau yang terkumpul dari penghasilan dalam 1 tahun dengan melebihi nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5–5%. Ulama besar Yusuf Qaradawi sebagai ulama fikih zakat kontemporer mengambil landasan berfikirnya adalah perbuatan sahabat yang melakukan zakat untuk al-mal al-mustafad, yaitu harta perolehan. Setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah kerjaan, dan yang semisal. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2001 dan tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memasukkan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat mal dengan nama zakat pendapatan dan jasa. Kemudian pada peraturan Menteri Agama RI nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, di bagian ketentuan umum nomor 17 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat penerima pembayaran. Kemudian faktor-faktor yang menjadi kepatuhan dalam berzakat. Pertama, faktor keyakinan atau kesadaran beragama, faktor penghargaan, 3, faktor altruisme, kedermawanan sosial, 4, faktor organisasi. Selanjutnya, konsep harta berkah. Apa itu yang dimaksud konsep harta berkah?
Satu harta takarrub, yaitu harta yang didapat dengan cara yang guna mendekatkan diri kepada Allah. Dua, harta manfaat, yaitu harta yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Seperti untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, membangun penampungan orang tua jompo, membangun jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Kemudian tiga, harta berkecukupan, yaitu harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Harta selalu berkah dan tidak membuatnya rakus, malah hidupnya bersahaja dan hidup senang. Terus bagaimana pengaruh kepatuhan zakat terhadap keberkahan harta? Imam Al-Maraghi memberikan catatan bahwa sedekah akan membersihkan jiwa dari masing-masing individu dari sifat-sifat yang kotor seperti sifat kikir dan tamak, serta menjauhkan mereka dari perilaku tercela. Kemudian Profesor Muhammad Quraish Shihab menyimpulkan bahwa semestinya zakat mampu melahirkan perilaku terpuji. Dan Profesor Dr. Didin Abdudin secara tegas menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak positif terhadap harta dan jiwa pemberi zakat. Oke, dampak positif ini dalam term Islam sering disebut sebagai berkah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis. Pertama, penelitian Imron Rosadi yang berjudul Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat. Ditemukan bahwa kepatuhan menunaikan zakat dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam. Kemudian penelitian Ahmad Muhis dan Irfan Syawkibe, analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat, studi kasus Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, agama, dan balasan. Lalu ada juga faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Kemudian penelitian dari Nurul Huda dan Abdul Ghafur, analisis intensi muzaki dalam membayar zakat profesi. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 50 responden seDKI Jakarta. Berdasarkan analisis multiple regression, dapat diketahui bahwa secara bersama-sama, variabel sikap, norma, subjektif, kendali, perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel intensi muzaki. Kemudian Juliana Sution, dalam analisis faktor kepatuhan bayar zakat, dalam penelitian ini jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 100 responden pada nasabah dompet duha waspada berdasarkan hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa variabel keimanan, penghargaan, altruis, dan organisasi mempengaruhi kepatuhan membayar zakat. Sedangkan bentuk-bentuk keberkahannya adalah berupa kelancaran dan pertambahan rezeki dan lain sebagainya. Tentang metodologi, penulis menggunakan pendekatan FAT, yaitu tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi zakat. Di sini diketahui ada faktor keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi. Dan sejauh mana proses keberkahan. Dilihat di dalam jalur FAT. Kemudian objek dan waktu penelitian, ini Oktober, November, Desember, dari mulai pra-riset sampai sidang tesis itu sendiri. Yang terakhir yaitu data dan sumber data. Data primer adalah data dan sumber data. Datanya ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengguna data. Seperti kalau person, yaitu sumber data berupa orang yang memberikan data berupa jawaban lisan, wawancara, atau jawaban tertulis, angket. Paper, sumber data yang memberikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol. Kemudian flash, sumber data yang berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan gambar berupa keadaan berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diambil berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan analisis faktor-faktor kepatuhan membayar zakat profesi serta dampaknya terhadap keberkahan harta. Di kasus di Basnas Kota Tangerang yang berbentuk arsip yang dimiliki oleh Basnas, jurnal, sumber dari arsip dokumen resmi baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi. Demikian Pak dosen penyajian presentasi proposal tesis yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.